apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Sejayangka melepaskan gelang budak serangga dan mengeluarkan serangga pemakan jiwa. Hanya dalam waktu 30 nafas, lebih dari 70% pendekar dari sekte-sekte besar yang datang untuk membuat masalah telah tewas. Bahkan beberapa pendekar tingkat Do sumber level 3 tidak dapat lolos dari malapetaka ini. Kekuatan tempur serangga pemakan jiwa yang dahsyat adalah sesuatu yang tidak diantisipasi oleh Yang Ke. Bisa jadi dengan lebih banyak waktu, bahkan seseorang seperti Kyuze, seorang ahli tingkat kaisar, mungkin telah terbunuh oleh serangga pemakan jiwa. Ruan Hongbo dan yang lainnya ketakutan. Mereka datang bersama Kyuze dengan maksud untuk membalaskan kematian Ketian dan yang lainnya, tetapi malah menderita kerugian besar. Karena ini telah merusak fondasi Istana Kutub Surgawi. Orang-orang yang dibawanya semuanya adalah elit Istana Kutub Surgawi. Sekte-sekte lain menderita kerugian serupa, masing-masing menanggung beban yang berat. Pada titik ini, dia menyesal datang ke Sekte Seribu Daun. Jika dia tidak datang, bagaimana ini bisa terjadi? Dia seharusnya bisa menikmati kehidupan romantis dan anggur bersama dua murid perempuannya yang cantik. Melihat para pendekar bela diri yang dikenal dan tidak kenal berjatuhan satu persatu di sampingnya, dan Kyuze tidak mampu membalikkan keadaan, Ruang Hongbo tidak tahan lagi. Tetap berada dalam situasi ini berarti kematian yang pasti. Dia dengan putus asa menyalurkan energi sumbernya, menyingkirkan serangga pemakan jiwa yang mengelilinginya dan meraung. "Pergi!" Dengan itu, dia adalah orang pertama yang bergegas keluar dari lembah. Yang lain tidak berani ragu-ragu dan semuanya menggunakan teknik gerakan mereka untuk terbang keluar. "Mencoba pergi sekarang, terlambat. Kalian semua harus tetap di sini." Sebuah suara jernih tiba-tiba terdengar. Di platform susunan, Liu Yan yang tetap tak bergerak dengan mata indahnya tertutup tiba-tiba membuka matanya. Matanya jernih yang seperti permata dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Sejak awal pertempuran, Liu Yan duduk bersila di sini tanpa bergerak dan tidak ada yang tahu apa yang dia lakukan. Bahkan Yang Ke pun tidak. Melihatnya tiba-tiba bergerak, dia tentu saja menatapnya dengan rasa ingin tahu. Tiba-tiba kedua tangan kecil Liu Yan membentuk segel tangan dan dia berseru dengan suara jernih dan merdu. "Naga biru!" Segel itu terbentuk dan dia langsung menyerang puncak gunung di dekatnya. Bentuk gunung itu sangat aneh, menyerupai naga sungguhan yang tergeletak di sana. Saat segel itu mengenai gunung, gunung itu tiba-tiba berdengung. Segera setelah itu, aura yang kuat terpancar dari dalam gunung. Dan pada saat yang sama, gunung yang telah tertidur selama puluhan ribu tahun itu tampak hidup kembali. Tumbuhan-tumbuhan bergoyang dan bebatuan runtuh. Di kepala naga di puncak berbentuk naga itu, dua mata besar tiba-tiba terbuka, berisi kekuatan naga tertinggi. Kemudian di bawah suara gemuruh, gunung itu melesat ke langit, disertai dengan jatuhnya bebatuan yang terus-menerus. Makhluk kolosal berkilauan dengan cahaya biru dan panjangnya ratusan kaki, tiba-tiba muncul di langit. Makhluk kolosal ini menggoyangkan kepala dan ekornya. Auranya luar biasa, membuat semua orang terpaku di tempat. Di bawah kekuatan naga itu, semua orang merasa tidak berarti, seolah-olah mereka hanyalah semut di hadapan naga biru ini. Naga sejati. Mata indah Hua Qingxi menyipit, menatap tak percaya pada pemandangan di hadapannya. Dia tidak percaya bahwa naga sejati seperti itu tersembunyi di bawah puncak gunung Sekte Seribu Daun. Namun dia segera menyadari ada sesuatu yang salah. Naga sejati ini sama sekali tidak memiliki kekuatan hidup. Meskipun kekuatan naganya yang dahsyat tidak dapat disangkal, itu jelas bukan makhluk hidup. Boneka surgawi. Yehen benar-benar tercengang. Matanya melebar saat dia menatap kosong naga biru yang membentang di langit. Air mata mengalir di wajahnya.
Dia membuka tangannya ke arah kehampaan, seolah mencoba meraih naga biru itu, menahan isak tangis saat dia berteriak. Ini adalah boneka surgawi. Ayah, maksud Anda ini adalah boneka tingkat surgawi dari sekte 1000 daun saya? Ye King Han segera mengerti maksud Yehen. Hatinya dipenuhi dengan keterkejutan yang luar biasa. Banyak teknik dan seni rahasia sekte 1000 daun telah hilang selama puluhan ribu tahun. Seni boneka telah merosot tajam. Lupakan boneka tingkat surgawi, bahkan boneka tingkat bumi di alun-alun pun berada di luar kendali siapapun di sekte 1000 daun. Adapun boneka surgawi, bahkan Ye King Han tidak tahu di mana ia disembunyikan. Fakta yang tidak pernah disebutkan Yehen kepadanya. Ternyata wayang surgawi itu berada tepat di depan matanya selama ini. Ye King Han melihat sekeliling, menatap puncak-puncak yang terbentuk aneh dan berukuran beragam yang di dekat dan jauh. Puncak-puncak ini semuanya adalah tempat persembunyian boneka surgawi. Puluhan ribu tahun angin dan matahari, puluhan ribu tahun tertutup debu, telah menyembunyikannya di bawah puncak-puncak ini, tertidur dengan tenang. Sekarang setelah puluhan ribu tahun, sebuah boneka surgawi akhirnya terbangun, melayang ke awan memperlihatkan bentuknya yang megah. Betapa luar biasanya ini, dan orang yang membangkitkan dari mengendalikan boneka tingkat surgawi ini bukanlah seseorang dari sekte 1000 daun, melainkan seorang gadis kecil berusia 7 atau 8 tahun yang belum pernah dilihat sebelumnya. Yehen memandang naga biru di langit, lalu ke Liu Yan. Matanya yang tua dipenuhi dengan keinginan yang membara. Dia tidak tahu mengapa gadis kecil ini bisa mengendalikan boneka surgawi, tetapi dia tahu gadis itu bersama Yang Ke. Dengan kata lain, Yang Ke pasti telah menemukan teknik dan seni rahasia sekte 1000 daun yang hilang. Jadi sekte 1000 daun benar-benar terselamatkan. Yang Ke mengangkat alisnya dan setelah berpikir sejenak, dia sama-sama mengerti mengapa Liu Yan bisa mengendalikan boneka tingkat surgawi. Ini mungkin terkait dengan tubuh boneka rohnya saat ini. Mungkin tubuh boneka rohnya secara inheren memiliki metode luar biasa untuk mengendalikan boneka surgawi. Tidak heran dia memintanya untuk mengulur waktu, mengatakan sisanya terserah padanya. Itulah alasannya. Bahkan mengendalikan boneka tingkat surgawi, Liu Yan memang sudah cukup untuk menyapu tempat ini. Meskipun boneka tingkat surgawi ini telah tertidur selama bertahun-tahun, Yang Ke masih dapat merasakan bahwa boneka itu pasti memiliki kekuatan seorang ahli alam kaisar. Dan bukan sembarangan ahli alam kaisar biasa. Aura kuat yang terpancar dari boneka surgawi naga biru tidak kalah dengan boneka mayat di alam rahasia sekte 1000 daun. Di dalam sekte 1000 daun, para murid yang bersembunyi atau terluka tiba-tiba berteriak dan menangis, menggema jauh dan luas. Meskipun tidak ada yang memberitahu mereka, mereka masih dapat merasakan bahwa ini adalah boneka tingkat surgawi milik sekte. Para murid bangga dengan sekte tersebut, dan sekte tersebut dihormati oleh para muridnya. Boneka surgawi telah muncul kembali setelah puluhan ribu tahun, sebuah tanda kemakmuran besar sekte 1000 daun. Setiap murid sekte 1000 daun dipenuhi dengan emosi yang meluap, tidak dapat menahan kegembiraan mereka. Di sisi lain, si Changjing yang melarikan diri dengan panik tercengang. Gelombang penyesalan melanda dirinya, hampir membuatnya muntah darah. Dia adalah pemimpin faksi baru sekte 1000 daun dan selalu merasa bahwa sekte tersebut seharusnya tidak terlalu terikat oleh tradisi. Berpegang teguh pada metode pembuatan boneka yang diwariskan leluhur mereka. Mereka seharusnya mempelajari teknik dan seni rahasia lainnya untuk memperkuat sekte 1000 daun. Karena itu hubungannya dengan Yehen tidak pernah harmonis. Kali ini ketika Kue Ze memimpin anak buahnya menyerang sekte 1000 daun, hanya dengan mengungkapkan kultivasi alam kaisarnya, si Changyi segera mengkhianati mereka. Dia tidak hanya melancarkan serangan mendadak, melukai Yehen, tetapi juga mengaktifkan susunan pelindung sekte. Jika tidak, sekte 1000 daun tidak akan menderita korban jiwa yang begitu besar. Susunan pelindung sekte 1000 daun tidak mudah ditembus. Si Changyi mengira bahwa setelah kejadian hari ini, dia bisa menjadi pemimpin sekte 1000 daun.
memegang kekuasaan dan menerapkan cita-citanya yang telah lama dipegang. Namun, yang mengecewakannya, Yangke sendirian membuat mereka tak berdaya, dan sekarang bahkan sesuatu seperti boneka surgawi telah muncul kembali. Jadi si Changjing dipenuhi penyesalan. Jika dia tahu bahwa boneka surgawi dapat dibangkitkan kembali, mengapa dia menggunakan rencana licik seperti itu? Bukankah lebih baik dia menjadi wakil ketua sekte saja? Mungkin dia bahkan bisa mendapatkan boneka surgawi untuk dimainkan, dan bahkan Kyuze pun harus tunduk padanya. Tapi tidak ada obat untuk penyesalan di dunia ini. Yang membuat si Changjing semakin putus asa adalah apa yang terjadi selanjutnya. Setelah membangkitkan boneka surgawi naga biru, Liu Yan terus membentuk segel tangan dan membantingnya ke arah pegunungan lain. Pegunungan itu juga tampak berbentuk binatang iblis, khususnya burung. Meskipun penampilannya yang tepat masih belum diketahui. Burung merah. Gunung itu meraung, disertai dengan teriakan yang jelas, dan boneka surgawi burung merah menyala melayang ke langit. Vegetasi dan puing-puing yang telah menutupinya selama puluhan ribu tahun berjatuhan, memperlihatkan bentuknya yang anggun dan perkasa. Harimau putih. Liu Yan membentuk segel tangan lainnya, kemudian raungan harimau bergema di pegunungan, dan puncak gunung ketiga runtuh. Dari mana seekor harimau raksasa berwarna putih salju melompat keluar? Taringnya berkilauan dengan cahaya dingin yang membuat merinding. Kura-kura hitam. Puncak gunung keempat hancur dan boneka surgawi kura-kura hitam yang sangat besar perlahan merangkak keluar. Cangkangnya yang kokoh dan kuat mampu menopang seluruh kota. Yehen gemetar hebat, matanya melebar karena kegembiraannya. Menatap tak percaya pada pemandangan di depannya. Dia tidak pernah membayangkan akan menyaksikan kemunculan boneka surgawi seumur hidupnya, apalagi 4 di antaranya terbangun sekaligus. Gelombang semangat membuncak dalam dirinya. Yen merasa bahwa bahkan jika dia mati sekarang, dia tidak akan menyesal. Berani memukul saya akan memastikan Anda mati dengan mengerikan. Liu Yan menatap Kyuze dengan penuh kebencian. Wajah kecilnya dipenuhi niat membunuh. Jelas masih menyimpan dendam karena dibanting ke tanah oleh telapak tangan Kyuze sebelumnya. Begitu selesai berbicara, dia membanting kedua tangannya, melepaskan gelombang kekuatan yang hampir tak terlihat. Detik berikutnya, keempat boneka surgawi bergerak tiba-tiba. Masing-masing menempati sudut menyegel langit dan bumi. Bunuh keempat simbol! Teriak Liu Yan. Sebuah koneksi tak terlihat menghubungkan keempat boneka surgawi dan kekuatan dahsyat melonjak dari dalam diri mereka, mengalir ke dunia yang disegel, membentuk niat membunuh yang tampaknya mampu menghancurkannya. Kyuze adalah yang pertama terpengaruh, merasakan niat membunuh yang ganas mendekat. Ia merasa seolah-olah jatuh ke dalam ruang bawah tanah es, gemetar ketakutan. Dihadapkan dengan kekuatan yang kompleks ini, ia merasa bahwa alam kaisar yang baru saja ia capai rapuh seperti kertas. Karena kekuatan tak terlihat seperti pisau tajam, menebas tubuh Kyuze dalam sekejap mata. Ia berlumuran darah. Tulang-tulangnya terlihat menjerit kesakitan, sehingga pemandangan yang benar-benar mengerikan. Meskipun dia memohon belas kasihan, tetapi Liu Yan tetap tak bergerak. Mengaktifkan segel dengan lebih ganas, membuat niat membunuh dari 4 boneka surgawi menjadi lebih ganas. Hanya dalam 10 tarikan nafas, Kyuze benar-benar berubah menjadi kerangka. Roboh dengan bunyi kedepuk. Sebelum kematian Kyuze, para pendekar dari sekte-sekte besar telah tercerai-berai dan dikalahkan oleh niat membunuh dan pembunuhan 4 simbol. Pembunuhan 4 simbol ini tampaknya merupakan formasi, susunan pembunuh yang didasarkan pada 4 boneka surgawi. Bahkan Kyuze pun tidak dapat menahannya. Selama 10 tarikan nafas yang menyebabkan Ruan Hongbo dan yang lainnya meledak menjadi kabut darah tanpa meninggalkan jejak tubuh mereka. Bau darah yang menyengat memenuhi udara, mengubah area yang tertutup rapat menjadi neraka di bumi. Si Changjing yang tampaknya menggunakan kartu truf tidak langsung mati.
Energi kehidupannya berkobar hebat, berpegang teguh pada hidup, tetapi kematian semakin mendekat. Dia hanya bisa berteriak, "Pemimpin sekte, saya salah. Pemimpin sekte, selamatkan nyawa saya. Saya akan bertobat." Pada saat ini dia akhirnya menyadari bahwa dia telah memilih pihak yang salah. Jika dia tahu boneka leluhur itu begitu kuat, bagaimana mungkin dia menyimpan pikiran yang tidak setia? Dia mungkin akan lebih bersemangat daripada Yehen untuk mempelajari rahasia mengendalikan boneka-boneka itu. Tetapi apa gunanya memikirkan itu sekarang? Keempat boneka surgawi ini tanpa perlu mengangkat jari pun hanya membentuk formasi pembunuh dan di wilayah yang diserang dimusnahkan. Bagaimana mungkin dia bisa bertahan hidup? Dia hanya bisa memohon kepada Yehen, berharap Yehen akan mengingat tahun-tahun pengabdian mereka dan menyelamatkan nyawanya. Liu Yan menoleh ke arah Yehen, meminta pendapatnya. Yehen tetap tenang dan berkata dengan acuh tak acuh, "Saat Anda menyerang saya dan membuka formasi pelindung sekte, Anda berhenti menjadi anggota sekte 1000 daun." Si Changjing ketakutan dan berteriak, "Pemimpin sekte, saya telah setia kepada sekte selama bertahun-tahun ini. Saya telah melayani sekte dengan baik, meskipun saya belum mencapai sesuatu yang hebat. Tolong ampuni nyawa saya." Yehen perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata kepada Liu Yan, "Silakan lakukan, nona muda. Saya tidak ingin mendengarkan berbicara lagi." Jika si Changjing selalu berselisih dengannya dan ideologi mereka bertentangan, Yehen tidak akan membunuhnya. Lagi pula si Changjing pada akhirnya mempertimbangkan masa depan sekte dan mencari jalan keluar untuknya. Bahkan jika dia memiliki beberapa motif egois, itu wajar. Ada kalanya Yehen meragukan apakah pendiriannya pada jalan boneka itu benar. Tetapi dia seharusnya tidak membuka formasi pelindung, membiarkan murid-murid sekte dibantai. Jika dia membiarkan si Changjing pergi hari ini, bagaimana mungkin ribuan murid yang mati dapat beristirahat dengan tenang? Oleh karena itu, si Changjing harus mati. Liu Yan mendengar ini dengan sedikit keanggukan, dan hanya dengan sebuah pikiran 4 simbol kekuatan pembunuh melepaskan niat membunuh tertinggi kepada si Changjing. Terlihat jelas seluruh tubuh si Changjing tiba-tiba mengembang seperti balon yang menginflated. Lalu meledak menjadi awan kabut darah. Tubuhnya hancur total. Dengan demikian, tidak ada satupun prajurit yang telah menyusup ke sekte 1000 daun yang tersisa. Mereka semua telah binasa di lembah ini. Liu Yan membentuk segel tangan dan boneka surgawi 4 simbol perlahan menarik niat membunuhnya. Tergeletak di tempatnya sekali lagi, tak bergerak. Bau darah sangat menyengat dan lembah itu benar-benar sunyi. Yehen berbalik dan melihat sekeliling. Meskipun ada sedikit kelegaan, ekspresinya tetap sedih. Sekte 1000 daun telah menderita kerugian yang cukup besar kali ini. Jika Yang Ke tidak muncul di saat-saat terakhir, menunda mereka, fondasi mereka kemungkinan besar akan hancur. Satu-satunya hal yang membuat Yehen bersyukur adalah kembalinya Yang Ke dengan selamat dari alam rahasia, membawa kembali teknik rahasia untuk mengendalikan boneka surgawi. "Ayah!" Iking Han memanggil dengan lembut, menopang ayahnya yang sudah tua. Melihat penampilannya yang lemah, matanya memerah. Yehen melambaikan tangannya, lalu dengan khidmat mengepalkan tangannya memberi hormat kepada Yang Ke, berkata, "Tuan muda Yang, kebaikan Anda yang luar biasa tak terlupakan bagi Yehen dan seluruh sekte 1000 daun." Yang Ke tersenyum tipis dan berkata, "Ketua sekte Y, Anda tidak perlu terlalu sopan. Saya tidak mengerahkan banyak usaha. Kemenangan atas musuh yang kuat sebagian besar berkat boneka surgawi sekte Anda." Sambil berbicara, dia melirik boneka surgawi 4 simbol. Dia berpikir dalam hati betapa hebatnya jika boneka itu berada di sisinya. Dia telah menyaksikan kekuatannya secara langsung. Meskipun membunuh Qiu Ze dan yang lainnya agak kurang memanfaatkan kemampuannya, Yang Ke yakin bahwa dalam pertempuran itu, boneka surgawi 4 simbol bahkan belum menggunakan 1% pun dari kekuatannya. Dia bertanya-tanya bagaimana jadinya jika kekuatan penuhnya dilepaskan. Setelah jeda, dia berbicara lagi.
Setelah pertempuran besar, pemimpin sekte Y pasti memiliki banyak hal yang harus diurus. Kami tidak akan mengganggu Anda lagi. Kita dapat membahas ini lebih lanjut setelah pemimpin sekte Y selesai mengurus urusan sekte. Yehen tentu saja mengerti maksudnya dan tahu bahwa sekarang bukanlah waktu yang tepat untuk berbicara. Dia segera mengangguk dan berkata, Baiklah, baiklah. King Han, bawa Tuan Muda Yang dan yang lainnya untuk beristirahat. Saya akan mengurus urusan sekte sebentar sebelum mengunjungi mereka. King Han memimpin Yang Ke dan yang lainnya kembali ke aula utama puncak utama dan kemudian berbalik untuk pergi. Ada banyak hal yang harus diurus di dalam sekte 1000 daun. Tidak hanya formasi besar sekte yang perlu diperbaiki, tetapi banyak murid juga terluka dan membutuhkan perawatan. King Han tentu saja tidak bisa tinggal di sini. Setelah dia pergi, Ci Yue dan yang lainnya tiba-tiba mengalihkan pandangan mereka ke Yang Ke, semuanya dengan ekspresi bertanya-tanya. Peristiwa hari ini terjadi terlalu tiba-tiba dan ada banyak hal yang tidak mereka mengerti. Yang Ke berkata, Mari kita bicara di kamar saya. Sesaat kemudian semua orang tiba di kamar Yang Ke. Yang Ke kemudian tersenyum tipis dan memperkenalkan Hua Qingxi kepada semua orang. Meskipun sebelumnya ia telah menginstruksikan Hua Qingxi untuk melindungi Ci Yue dan yang lainnya. Hua Qingxi tidak pernah menunjukkan dirinya kepada mereka sampai si Chang Yi mengirim orang untuk menangkap mereka. Di mana saat itu ia tiba-tiba menyerang dan melukai orang-orang tersebut. Namun ia tidak memperkenalkan dirinya, hanya memberitahu Ci Yue dan yang lainnya bahwa ia adalah teman Yang Ke. Sekarang, setelah penjelasan Yang Ke, mereka mengerti bahwa tindakan Hua Qingxi semuanya diperintahkan secara diam-diam olehnya. Lalu, siapakah gadis kecil ini? Ci Yue menatap Liu Yan dengan tatapan kosong. Ia merasa ada sesuatu yang aneh tentang Liu Yan. Bukan dalam arti berbahaya, tetapi karena auranya sangat berbeda. Terlebih lagi, sungguh tidak dapat dipercaya bahwa seorang gadis yang tampak berusia 7 atau 8 tahun memiliki kekuatan dasar tingkat ketiga alam sumber Do. Dibandingkan dengan Liu Yan, Ci Yue dan yang lainnya merasa sangat lemah. Yang Ke tidak tahu bagaimana menjelaskan hubungannya dengan Liu Yan. Tetapi Liu Yan langsung berdiri, membungkuk dengan anggun dan berkata dengan suara jelas, Liu Yan adalah pelayan tuanku. Salam kepada semua tuan. Tuan, pelayan. Ci Yue menatap Yang Ke dengan aneh dengan mata indahnya dan mencibir. Saya tidak tahu Anda punya hobi ini. Ai-O juga menatap Yang Ke dengan ekspresi mengejek dan berkata, Apakah Sui Yue dan yang lainnya tahu bahwa Anda melakukan ini? Kedua orang ini, yang satu adalah ibu mertuanya dan yang lainnya adalah ayah mertuanya. Meskipun mereka bukan keluarga, mereka tetaplah orang tua Yang Ke. Mereka akan mempertimbangkan segala sesuatu dari sudut pandang Sang King Luo dan Sui Yue. Kuatir Yang Ke akan tergoda oleh wanita lain dan melupakan teman-temannya di wilayah bintang asalnya setelah datang ke alam bintang berwarna-warni ini. Karena itu, nada bicara mereka tegas dan dimaksudkan untuk memperingatkannya. Yang Ke menyeka keringat dingin dari dahinya dan berkata, Liu Yan, hubungan mental antara kita telah terputus. Mulai sekarang, Anda bebas melakukan apapun yang Anda inginkan. Tidak perlu memanggil saya seperti itu lagi. Liu Yan melutkan hidung kecilnya dan berkata, Guru tidak menginginkan saya lagi. Yang Ke berkata, Tentu saja tidak. Maksud saya, karena Anda bebas, saya bisa melakukan apapun yang Anda inginkan mulai sekarang. Jika Anda ingin tetap di sisi saya, itu akan sangat bagus. Tetapi jika Anda ingin bepergian dan berlatih sendiri, itu juga tidak apa-apa. Setelah Liu Yan memiliki wujud boneka roh, hubungan mental antara Yang Ke dan dirinya terputus. Jadi Liu Yan memang bebas sekarang. Dia memiliki pikiran dan tubuh fisik. Bisa dikatakan dia sekarang adalah orang yang hidup. Hanya struktur fisiknya yang berbeda dari orang biasa. Mendengar ini, Liu Yan berpikir serius sejenak, lalu tiba-tiba tersenyum dan berkata, Kalau begitu, saya memilih untuk tetap bersama guru. Tolong jangan usir saya, guru. Hua Qingxi melirik tajam dan mendengus. Dia tidak akan berani. Kapan saya memintanya pergi? Yang Ke tampak tersinggung, lalu dengan cepat mengganti topik.
Ngomong-ngomong, Liu Yan, tentang boneka surgawi itu, tampaknya sudah menyadari rencana Yang Ke. Liu Yan menyela dengan serius sebelum dia selesai berbicara. Mengendalikan boneka surgawi itu terlalu melelahkan. Ini bukan hanya menguras tenaga saya, tetapi juga boneka itu sendiri. Barusan saya memperkirakan boneka itu telah menghabiskan setidaknya 1 juta kristal sumber. Kristal sumber? 1 juta? Yang terdiam. Liu Yan mengangguk. Benar, boneka surgawi itu sendiri menyimpan sejumlah besar kristal sumber. Itulah sebabnya saya bisa mengendalikannya. Dan itu harus kristal sumber berkualitas tinggi. Yang terkejut. Aksi boneka surgawi 4 simbol tidak berlangsung lebih dari 30 nafas dan mereka hanya membentuk formasi pembunuh 4 simbol, tidak benar-benar menyerang. Meskipun begitu, boneka itu menghabiskan 1 juta kristal sumber berkualitas tinggi, yang berarti 100 juta kristal sumber berkualitas rendah. Konsep macam apa itu? Boneka surgawi itu kuat, tetapi Anda membutuhkan sumber daya yang cukup untuk menggunakannya secara efektif. Tambah Liu Yan. Jadi boneka surgawi di Sekte 1000 Daun itu hanya untuk pajangan. Yang Ke memperkirakan bahwa Sekte 1000 Daun pasti tidak memiliki cukup kristal sumber untuk membuat boneka surgawi bergerak lagi. Jadi meskipun mereka mengembalikan teknik kultivasi dan seni rahasia, itu tidak akan meningkatkan kekuatan Sekte 1000 Daun. Tidak begitu. Liu Yan menggelengkan kepalanya dan menjelaskan. Boneka surgawi Sekte 1000 Daun memiliki 2 sumber energi. Satu adalah kristal sumber yang tersimpan di dalam tubuh mereka, dan yang lainnya adalah urat bumi Sekte 1000 Daun. Ekspresi Yang Ke berubah dan dia berkata, maksud Anda urat bumi di alam rahasia? Liu Yan berkata, benar. Sebelumnya Anda hanya memperbaiki susunan alam rahasia dan pintu masuknya belum sepenuhnya terbuka, sehingga tidak dapat memanfaatkan kekuatan urat bumi. Tetapi jika sepenuhnya terbuka, boneka surgawi dapat bergerak menggunakan kekuatan urat bumi, dan jumlah kristal sumber yang dikonsumsi akan sangat berkurang, yang seharusnya mampu ditanggung oleh Sekte 1000 Daun. Setelah jeda, dia melanjutkan. Namun, jika guru ingin mendapatkan 1 atau 2 boneka surgawi untuk dimainkan, Anda harus mengkonsumsi kristal sumber untuk membuat mereka bergerak. Mengerti? Yang Ke mengangguk sedikit. Jika dia membawa boneka surgawi bersamanya, dia pasti tidak akan dapat memanfaatkan kekuatan urat bumi. Namun, dia memiliki mutiara urat bumi yang terletak di bawah kebun herbal. Dan dia juga memiliki sejumlah besar kristal sumber. Oleh karena itu, meskipun mengetahui konsumsi yang sangat besar, Yang Ke masih ingin menyimpan 1 atau 2 boneka surgawi bersamanya. Benda-benda ini dapat melepaskan kekuatan seorang ahli alam kaisar. Mereka pasti berharga. Setengah jam kemudian, semua orang meninggalkan kamar Yang Ke dan kembali ke kamar masing-masing untuk bermeditasi dan berkultivasi. Pertempuran hari ini membuat Ci Yue dan yang lainnya menyadari kultivasi mereka yang tidak memadai. Di wilayah bintang asa mereka, masing-masing dari mereka adalah penguasa yang kuat. Bintang kultivasi mereka bergetar hanya dengan menginjakkan kaki. Tetapi di alam bintang ini, mereka nyala sosok yang tidak berarti. Mereka sangat ingin meningkatkan kekuatan mereka. Di ruang samping, Yang Ke memeriksa gelang serangga pemakan jiwa dengan indera ilahnya untuk mengecek kondisi serangga pemakan jiwa. Dia sangat puas dengan perform serangga pemakan jiwa dalam pertempuran hari ini, bahkan melebihi ekspektasinya. Serangga-serangga ini benar-benar senjata yang tangguh dalam pertempuran kelompok. Bahkan seorang ahli tingkat 3 sumber doa pun tidak mampu menahan serangan mereka. Jika mereka dipelihara lebih lama dan dibiarkan berevolusi lagi, mereka bahkan mungkin memaksa para ahli alam kaisar untuk mundur. Namun memelihara serangga pemakan jiwa sangat memakan waktu dan sumber daya. Yang Ke perlu membeli sejumlah besar ramuan spiritual dan memasukkannya ke dalam gelang serangga pemakan jiwa. Sehingga harta karun kaisar ini dapat mengubah efek pengobatan dari ramuan tersebut menjadi nutrisi yang cocok untuk pertumbuhan serangga pemakan jiwa. Ini tidak bisa terburu-buru. Serangga pemakan jiwa memiliki peringkat yang sangat tinggi dalam kitab serangga aneh.
mencapai peringkat ke-11 dalam peringkat surgawi. Gelang serangga pemakan jiwa miliknya juga berisi banyak serangga dan makhluk aneh lainnya. Meskipun peringkat mereka tidak dapat menandingi serangga pemakan jiwa, mereka seharusnya masih dapat memainkan peran penting. Yangke merasa bahwa jika dia memiliki waktu di masa depan, dia harus mencari kesempatan untuk mempelajari serangga aneh yang disegel di dalam gelang serangga Buddha. Mungkin suatu hari nanti mereka dapat digunakan secara maksimal. Dalam pertempuran hari ini, serangga pemakan jiwa melahap indera ilahi dan kekuatan sumber dari banyak seniman bela diri, dan tampaknya telah sedikit berkembang, meskipun tidak signifikan. Namun fakta bahwa serangga pemakan jiwa sekarang bahkan dapat melahap kekuatan sumber adalah kejutan yang menyenangkan bagi Yangke. Sebelumnya serangga pemakan jiwa hanya dapat melahap kekuatan indera ilahi, jadi tampaknya mereka memang telah berkembang pesat. 3 hari kemudian Yehen datang berkunjung. Yangke tentu saja menerimanya dengan hangat. Situasi di Sekte Seribu Daun sekarang sebagian besar telah stabil dan murid-murid tewas dan terluka telah ditangani dengan baik. Meskipun Sekte Seribu Daun menderita kerugian besar kali ini, itu mungkin bukan hal yang buruk. Para anggota faksi Wang Xin yang dipimpin oleh si Changjing telah sepenuhnya dimusnahkan, dan yang tersisa hanyalah murid dan tetua yang setia kepada sekte tersebut. Sekarang, seluruh Sekte Seribu Daun telah bersatu. Dengan boneka surgawi yang mereka miliki, jika diberi waktu, mereka pasti akan mendapatkan kembali kejayaan mereka sebelumnya. Luka Yehen masih belum sembuh. Pertempuran beberapa hari yang lalu telah menguras kekuatannya. Ketika Yangke melihatnya, wajahnya masih pucat dan nafasnya tidak teratur. Ye Qinghan tetap berada di sisinya sepanjang waktu. Yangke tahu mengapa dia datang menemuinya. Jadi setelah duduk, dia tidak membuang kata-kata dan langsung menyerahkan cincin yang diberikan Ye Chong kepadanya. Yehen menerimanya dengan tangan gemetar, menatap Yangke dengan penuh harap, merindukan jawaban yang ingin didengarnya. Yangke tersenyum dan berkata, "Ini adalah cincin yang diberikan senior Ye Chong kepada saya. Cincin ini seharusnya berisi banyak teknik kultivasi dan seni rahasia sekte kalian." Dengar ini, tubuh Yehen gemetar dan air mata mengalir di wajahnya. Keinginan leluhurnya selama puluhan ribu tahun akhirnya terpenuhi di generasinya. Namun, ia segera menyadari ada yang salah dan berseru, "Tuan Muda Yang, Anda baru saja mengatakan bahwa leluhur Ye Chong memberikan cincin ini kepada Anda. Mungkinkah?" Yangke melambaikan tangannya dan berkata, "Senior Ye Chong telah lama meninggal dunia. Saya hanya berkomunikasi dengan secuil kesadaran ilahinya, dan beliau menginstruksikan saya untuk membawa cincin ini kepada Anda." Setelah mendengar Yangke menceritakan pengalamannya di alam rahasia, Yehen terkejut dan bergumam, "Leluhur Ye Chong ternyata mendalami seni boneka mayat ini." Jika Yangke tidak mengatakannya, ia pasti tidak akan mempercayainya. Seni boneka mayat adalah teknik terlarang di Sekte Seribu Daun. Bagaimana mungkin Ye Chong menelitinya? Dan ia bahkan telah mengubah dirinya menjadi boneka mayat. Namun Yangke jelas tidak punya alasan untuk menipunya. Fakta bahwa ia membawa cincin Ye Chong dan memberikannya kepadanya sudah menjelaskan semuanya. Setelah terdiam sejenak karena terkejut, Yehen berdiri dan membungkuk berkata, "Tuan Muda yang telah menunjukkan kebaikan yang besar kepada seluruh Sekte Seribu Daun. Saya tidak akan pernah melupakannya. Mohon terima penghormatan saya." Ye Qinghan juga segera membungkuk sebagai balasan. Yangke mengangkatnya berkata, "Ketua Sekte Ye, Anda terlalu memuji saya. Itu bukan apa-apa." Yehen tahu ini bukan masalah kecil. Yangke telah memasuki alam rahasia dan bertemu dengan boneka mayat Ye Chong. Mereka pasti telah mengalami pertempuran yang luar biasa, tetapi Yangke belum menjelaskan detailnya. Jadi Yehen tidak tahu seberapa berbahaya itu. "Tuan Muda Yang akan menjadi teman Sekte Seribu Daun mulai sekarang. Jika Anda membutuhkan sesuatu, Sekte Seribu Daun tidak akan pernah menolak," kata Yehen dengan sungguh-sungguh. Yangke tersenyum dan berkata, "Ketua Sekte Ye, Anda harus memeriksa terlebih dahulu apakah yang ada di dalam cincin ini sesuai dengan yang Anda pikirkan."
Baiklah, Yehen juga ingin tahu apakah teknik dan seni rahasia sekte yang hilang ada di dalam cincin itu. Jadi dia segera mulai mematahkan batasan cincin itu tanpa menunjukkan niat untuk menghindari kecurigaan. Ye Qinghan berdiri di samping mengamati dengan campuran antisipasi dan kecemasan. Cincin ini membutuhkan kekuatan garis keturunan untuk dibuka. Jadi pembatasannya tidak sulit untuk dipatahkan. Namun jika seseorang mematahkannya secara paksa tanpa kekuatan garis keturunan, cincin itu akan hancur seketika. Dalam waktu kurang dari 10 tarikan nafas, seberkas cahaya melintas di cincin spesial kuno itu, dan Yang Ke segera tahu bahwa pembatasannya telah dipatahkan. Indra ilahi Yehen melonjak saat dia memeriksa cincin itu. Ekspresinya terus berubah. Setelah beberapa saat, Yehen menarik indra ilahinya dan menghela nafas berat. Ayah! Jantung Ye Qinghan berdebar kencang ketika dia melihat ekspresinya, berpikir bahwa isi cincin itu telah mengecewakannya dan wajah cantiknya berubah warna. Yehen melambaikan tangannya dan berkata, harta karun yang hilang semuanya ada di sini. Lalu, mengapa ayah menghela nafas seperti ini? Ye Qinghan menatap Yehen dengan ekspresi bingung. Untungnya teknik dan seni rahasia yang hilang telah ditemukan, yang berarti sekte 1000 daun memiliki modal untuk secara bertahap menjadi lebih kuat dan tidak akan lagi tak berdaya melawan orang lain. Yehen tersenyum getir dan berkata, bukan apa-apa, Qinghan. Anda bisa turun sekarang. Saya ada urusan dengan Tuan Mudayang. Ye Qinghan ragu sejenak tetapi tetap mengangguk dan berkata, baik. Setelah mengatakan itu, dia mengangguk kepada Yang Ke dan perlahan mundur. Setelah Ye Qinghan pergi, Yehen menatap Yang Ke dan ekspresi gelisah seolah kesulitan berbicara. Ketua Sekte Ye, tolong bicaralah terus terang, kata Yang Ke sambil sedikit tersenyum. Yehen berkata, kalau begitu saya akan kurang sopan. Bolehkah saya bertanya, apa pendapat Tuan Mudayang tentang putri saya Qinghan? Yang Ke merasakan ada sesuatu yang tidak beres tetapi tetap berbicara jujur. Nona Ye teguh dan baik hati, cukup baik. Dia sudah mengenal Ye Qinghan cukup lama dan meskipun mereka tidak dekat, Yang Ke memiliki kesan yang sangat baik tentangnya. Dan bagaimana Tuan Mudayang menilai penampilan putri saya? Yehen bertanya lagi. Yang Ke berpikir, apakah orang tua ini serius? Setelah ragu sejenak dia berkata, mereka yang mencintainya tentu saja menganggapnya secantik peri. Ketua Sekte Ye, Anda mungkin tidak bisa bertanya kepada saya tentang itu. Mungkin Anda harus bertanya kepada saudara Duxian. Mendengar kata-kata Yang Ke, Yehen tidak bertele-tele. Dia menyatukan kedua tangannya dan berkata, Tuan Mudayang, saya dengan rendah hati meminta Anda untuk menikahi putri saya dan memimpin Sekte 1000 daun. Saya telah mendengar bahwa Tuan Mudayang tidak termasuk dalam sekte manapun dan saya bersedia. Sebelum dia selesai berbicara, Yang Ke mengangkat tangannya dan berkata dengan tenang. Ketua Sekte Ye, saya tidak tega memisahkan pasangan yang saling mencintai seperti ini. Dan selain itu, saya tidak berniat bergabung dengan Sekte 1000 daun. Yehen tersenyum getir dan berkata, Tuan Mudayang mungkin berpikir saya adalah tipe oportunis yang akan mengorbankan kebahagiaan masa depan putri saya demi keinginan egois saya sendiri. Tapi saya sudah mendekati akhir hayat saya dan Sekte 1000 daun ini tidak memiliki siapapun yang mampu mengambil alih posisi pemimpin sekte. Jika saya meninggal, apa yang akan terjadi pada sekte ini? Yang kemudian kening dan berkata, Duxian adalah penerus yang baik. Yehen menghela nafas. Duxian memang anak yang baik, tetapi kultivasinya masih belum cukup. Yang tersenyum tipis dan berkata, Duxian berada di tingkat kedua alam sumber Do. Bolehkah saya bertanya, seberapa tinggi kultivasi Anda ketika Anda mengambil alih sebagai pemimpin sekte? Yehen terkejut. Dia teringat kembali ketika dia mengambil alih sebagai pemimpin sekte. Dia hanya berada di tingkat pertama alam sumber Do. Duxian satu tingkat lebih tinggi darinya saat itu. Yang melanjutkan.
Lagi pula, sekarang boneka surgawi sekte Anda dapat dikendalikan lagi. Dan semua tokoh kuat dalam radius 1 juta mil telah lenyap. Apa yang ditakutkan oleh ketua sekte Y? Mata Yehen perlahan berbinar dan dia mengangguk, berkata, Tuan muda yang benar, boneka surgawi dapat dikendalikan lagi, jadi apa yang saya takutkan? Sayang sekali, hari-hari saya terbatas. Jika saya diberi waktu 10 tahun lagi, saya pasti akan dapat maju ke alam kaisar. Jika itu terjadi, sekte 1000 daun benar-benar tidak akan takut. Ekspresi Yangke berubah dan dia bertanya, Ketua sekte Y, apakah menurut Anda 10 tahun cukup untuk maju ke alam kaisar? Yen tersenyum dan berkata, teknik kultivasi yang saya praktekkan awalnya memiliki kekurangan. Sekarang setelah saya mendapatkan apa yang ditinggalkan leluhur Ye Chong, jika saya tidak bisa maju ke alam kaisar dalam 10 tahun, bukankah hidup saya akan sia-sia? Setelah maju ke tingkat ketiga alam sumber Do, meskipun berlatih teknik yang cacat, Yangke akhirnya mengerti bahwa bakat Yen benar-benar luar biasa. Dia hanya lahir dari keluarga miskin. Sekarang setelah dia mendapatkan teknik rahasia bela diri yang hilang, itu cukup untuk menutupi kekurangan kecil itu. 10 tahun mungkin benar-benar cukup baginya untuk maju ke alam kaisar. Sayang sekali, saya tidak punya banyak waktu. Yen menghela nafas berat, merasa sedih dengan nasibnya yang malang. Justru karena dia tidak punya banyak waktu lagi, dia memunculkan ide yang mengerikan untuk membuat Yangke menikahi Ye Qinghan. Namun sekarang setelah Yangke mencerahkannya, pikirannya menjadi jernih dan dia tidak lagi mengkhawatirkannya. Setelah berbicara, Yen berdiri dan berkata, setelah mengganggu tuan muda yang hari ini, saya ingin melihat alam rahasia itu, jadi saya akan pergi sekarang. Yangke berkata, kalau begitu ketua sekte Y, tolong jaga diri baik-baik. Dia berhenti sejenak, lalu sepertinya teringat sesuatu dan berkata, Ketua sekte Y, saya mungkin membutuhkan bantuan Anda beberapa hari lagi. Yen tersenyum dan berkata, akan menjadi suatu kehormatan bagi saya dan sekte 1000 daun jika tuan muda yang membutuhkan bantuan saya. Jangan ragu untuk bertanya ketika saatnya tiba. Kalau begitu, saya berterima kasih kepada ketua sekte Y sebelumnya. Yehen datang ke sini karena 2 alasan. Pertama, untuk bertanya kepada Yangke apakah dia telah mendapatkan teknik kultivasi yang hilang, yang sudah membuatnya puas. Dan kedua, untuk mengatur pernikahan untuk Ye Qinghan, tetapi sayangnya Yangke menolak. Namun setelah ditolak, dia sama sekali tidak kecewa, melainkan lega. Dia telah mengamati hubungan Ye Qinghan dan Duxian dengan cermat dan tahu bahwa keduanya saling mencintai. Jika Yangke benar-benar setuju untuk menikahi Ye Qinghan, Yehen mungkin tidak akan pernah bisa menghadapi putri dan muridnya lagi. Dan keduanya pasti akan membencinya seumur hidup. Dia harus membuat saran itu hanya demi sekte. Melihat ke belakang sekarang, dia menyadari bahwa dia telah berpegang pada harapan yang tipis. Dari awal hingga akhir, dia tidak menanyakan tentang Liu Yan. Seolah-olah dia tidak pernah melihat Liu Yan mengendalikan boneka surgawi. Dia juga tidak menanyakan tentang latar belakang Liu Yan atau mengapa dia keluar dari alam rahasia bersama Yangke. Nah, sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.